Ia bangkit. Tuhanku, Rajaku, Ia bangkit. Kubur itu kosong. Kubur itu kosong. Ia bangkit. Kubur itu kosong. Tuhanku, Rajaku bangkit. Dia bangkit, dia hidup. Kubur itu kosong. Aku melihatnya, mataku melihatnya. Kubur itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kubur itu kosong. Tuhanku, kubur itu kosong. Ia bangkit. Kubur itu kosong. Dia bangkit. Tuhanku, Rajaku, Ia bangkit. Saya 5 tahun terakhir ini hanya mengerjakan monolog. Saya bermain teater dan belakangan ini hanya mengerjakan monolog. Terima kasih untuk bantuan yang saya dapat dari Wawan untuk memberikan perintah yang tadi saya gunakan. So kasihan, artistik banget. Kami mengerjakan di sepanjang sore supaya dia menyala. Terima kasih Wawan. Terima kasih juga untuk kehadiran semua di sini, saudara-saudara. Ini penghargaan besar buat saya karena saya jarang ditonton oleh orang Kristen. Saya kurang laku di gereja. Saya kurang laku di gereja, dianggap sesat. Jadi tidak banyak punya penonton seperti ini. Maksudnya yang saya nggak perlu menjelaskan konteks yang saya pakai. Kalau nggak perlu menjelaskan panjang percakapan itu. Terima kasih untuk apa namanya ya. Boleh nggak sih pakai kata yang agak buat saya orgasme gitu karena takut-takut. Menonton seperti ini susah sekali. Silakan. Terima kasih Ibu. Sungguh saya mungkin Bapak semua saudara mungkin merasa apa namanya ya mendapat tontonan bagus. Tapi buat saya ini seperti pelepasan besar dari passion yang begitu lama. Dan terima kasih untuk memberi saya ruang. Terima kasih untuk semoga saya boleh mentas lagi. Baik, itu saja. Saya punya 4 anak. Saya harus meninggalkan mereka untuk ada di sini. Apalagi ya? Saya berteater sudah sekitar 27 tahun. Tapi mengerjakan teater yang monolog itu 5 tahun terakhir. Saya menulis naskah saya sendiri. Saya memproduseri beberapa naskah saya. Saya nggak penting barangkali, tapi ini bukan menambah keraguan di blog Tapi apa yang saya kerjakan 5 tahun ini membawa saya ke Paris, membawa saya ke Australia, membawa saya ke kasih Singapura, ini ruang pertunjukan saya yang ketiga yang ditonton oleh orang-orang yang tidak perlu saya jelaskan konteksnya. Baru 3 kali. Jadi tidak hebat, semua apapun itu tidak hebat seperti apa yang saya dapat. Saya sebenarnya bilang sama Intan dulu saja, saya tadi men-set di ruangan sekecil mungkin hanya untuk meminimalisir ketakutan saya. Ada masih yang dia mau masuk gitu. Udah selesai jadi so. Masih. Oke. Tetap seperti itu, yang sangat aktif dan maksudnya harus paham dulu konteks dasarnya, harus punya base yang sama untuk bisa memahami percakapan antara perempuan itu dengan Kristus di surga dan segala macam.
perlakuan yang tidak adil. Saya berusaha, karena saya dianggap sesat oleh gereja. Maaf, apapun itu alasan mereka, ketakutan pada apa yang saya kerjakan atau apapun. Karena saya dianggap sesat, saya tidak lagi mengejar, maksudnya konteksnya itu yang dalam ruangan ini gitu. Tidak lagi, sudah lama tidak. Dan saya bahkan memulainya pun tidak dengan niatan untuk ditonton oleh orang Kristen. Karena kalau untuk meyakinkan suami saya datang mempertunjukkan saya susah, bagaimana orang lain coba. Jadi saya sejak memulai mengejar passion ini, saya memang tidak berharap respon yang baik. Saya tulis menunggu matahari itu setelah 2 tahun. Saya mulai berjalan dengan passion sosial saya. Saya lebih banyak menulis tentang atau mengadaptasi cerpen orang untuk hal-hal yang saya minati. Saya bekerja di LSM, dan LSM tempat saya bekerja itu didanai oleh sebuah lembaga yang dibenci oleh semua rakyat yang terpinggirkan di Indonesia ini. Dan jadi saya mempertahankan diri saya sebagai manusia itu dengan menulis naskah, menulis puisi, menulis esai, dan naskah saya adalah cara saya untuk bicara tentang hal-hal yang ada di sekitar saya. Saya nggak pernah mimpi besar untuk bicara mengenai ketidakadilan itu dengan mengangkat seperti isu-isunya Butet, itu membicarakan hal-hal besar. Nggak pernah, karena keadilan menurut saya, ketidakadilan semua hal di sekitar kita itu selalu mencerminkan seluruh bangsa ini. Sehingga saya betul-betul kalau momennya bisa diterima di sebuah ruang tamu. Awal saya mulai melakukan monolog pertama karena ini merupakan terapi untuk saya. Saya membutuhkan ini. Kalau saya tidak mendapatkan ruangan, kalau saya tidak bisa mendengarnya, saya akan jadi orang yang bukan saya, gitu. Dan saya menolak menjadi orang yang bukan saya. Ini terapi untuk saya. Lalu yang kedua, passion saya adalah mengembalikan dongeng ke dalam rumah. Jadi saya mengkonsep semua naskah yang saya tulis itu untuk ditonton oleh 5 orang. Itu makanya saya memulai teater arena, saya memulai setting seperti ini. Setting di mana orang bisa saya datangi tanpa ada jarak, supaya saya bisa menaruh hati saya ke dalam mereka. Pertanyaan-pertanyaan saya, ketakutan saya, pernah nggak sih ditantang ke orang, kalau salah satu muridnya? Kita gugup kan semua? Kita gugup, nggak berani ada yang jawab tadi. Diam semua. Kira masih diam. Susah banget kita hidup dalam sebuah lingkungan karena kita semua punya hak untuk berkomunikasi. Tapi apabila dalam pertemuan jemaat, orang saling membangun, saling menyembuhkan, saling memberi kekuatan. Tapi kita kehilangan kekuatan itu karena kita selalu begitu masuk dalam pintu gereja, terus langsung saya jemaat. Atau enggak yang aktornya akan bilang, hari ini saya akan pelayanan. Jadi saudara-saudara, mari kita buka, aktor banget ya. Maaf ya jadi pendeta. Tapi itu yang saya maksud. Waktu saya bertanya seperti itu, kita semua cenderung memang langsung jangan dong, jangan. Tapi kalau itu dilakukan dalam konteks yang lain,